Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sub pembahasan praktik operasi mesin. Yang kita tahu ada 4 ya, ada motor bakar, kemudian ada AC dan refrigerator, ada pompa, dan ada turbin air. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai praktikum turbin air. Ya, seperti kita tahu sebelum-sebelumnya bahwa turbin air ini merupakan suatu alat untuk mengubah atau mengkonversi energi air. Energi air itu ada apa aja? Ada energi potensial, energi gravitasi, energi kinetik, dan energi kecepatan. Lalu energi tersebut akan diubah menjadi energi kinetik pada perputaran poros turbin. Nah, langsung aja untuk memperkenalkan bagaimana untuk skema dan juga komponen. Di sini ada skema dan juga komponen dari beberapa alat. Yang pertama itu dimulai dari yang namanya tangki, water tank atau penyimpanan. Ini disebut sebagai water tank, sebagai penyimpanannya. Nah, dari water tank ini kemudian dia akan ditransfer atau diteruskan dengan menggunakan pompa sentrifugal. Alat pompanya ada di bawah sesuai dengan spesifikasi yang ada. Nah, dari pompa kemudian dia naik lagi ke yang namanya stroke tank atau buffer tank. Ini alatnya. Nah, fungsi dari si buffer tank ini dia berfungsi untuk menstabilkan atau mengkonstankan tekanan air yang mengalir dari pompa. Oke. Lalu dari buffer tank dia akan diatur atau dilihat tekanannya di pressure gauge. Di alat ini untuk tekanan konstannya itu sekitar 2 bar. Nah, setelah dari sini baru kita atur ke flow meter. Ini alatnya. Nah, dari sini kita atur mau berapa sih aliran yang kita butuhkan. Setelah itu dari flow meter baru kita masuk ke katup pembaginya. Di sini ada katup 60 derajat dan katup 90 derajat. Oke, dari katup ini lalu dia akan mengalir ke turbin. Nah, turbin yang kita gunakan adalah turbin jenis Pelton ya. Kita tahu bahwa jenis turbin itu ada berapa? Dari pembagiannya. Pertama dari cara kerja itu ada turbin impuls, ada juga turbin reaksi. Oke, nah salah satu turbin impuls yaitu turbin Pelton. Nah, prinsip kerja dari turbin Pelton ini sesuai dengan prinsip kerjanya yaitu impuls. Maka dia mengubah energi potensial, energi kinetik, dan energi kecepatan dari si air tadi diubah menjadi energi momentum. Jadi ketika si air itu membentur sudu, otomatis si sudu putar itu akan membalikan atau momentum dari si air tersebut. Oke. Nah, setelah dari sini maka didapatkanlah hasil itu berupa energi yang ditransfer ke generator. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap untuk pengambilan data turbin air. Langkah pertama kita menyalakan MCB dari posisi off ke posisi on. Kemudian langkah kedua kita mengetahui spesifikasi pompa. Untuk daya dorong sebesar 30 meter, daya hisap 30 meter, serta kapasitas pompa sebesar 75 liter per menit. Kemudian, langkah yang ketiga, sebelum turbin beroperasi, kita mensetel atau mengecek untuk tekanan supaya mencapai 2 bar. Ketika tekanan telah mencapai 2 bar, langkah berikutnya atau langkah yang keempat, kita mengatur posisi bukaan katup. Nah, posisi bukaan katup di sini ada 2 posisi. Yang pertama untuk posisi 90 derajat dan yang kedua posisi 60 derajat. Untuk data awal, kita menggunakan katup 90 derajat. Kita buka full. Setelah itu, langkah yang kelima, kita mengatur bukaan valve untuk mengetahui debit aliran di flow meter. Nah, di flow meter sendiri terdapat 2 satuan. Ada galon per menit dan ada liter per menit. Kita menggunakan liter per menit dengan kapasitas aliran sebesar 8 liter per menit. Setelah flow meter diatur, langkah berikutnya atau langkah yang keenam, kita mengatur yang namanya beban pengereman. Nah, beban pengereman inilah yang akan mengetahui berapa sih besar rotation per menit atau RPM pada suatu poros turbin. Nah, untuk bebannya kita atur di angka 0,75 kg. Setelah mengetahui beban tersebut untuk mengetahui koefisien gesek, maka didapatlah torsi sebesar 46,9 rpm. Maka data yang didapat itu berupa debit air sebesar 8 liter per menit, bukaan katup sebesar 90 derajat, RPM poros turbin sebesar 46,9 rpm, kemudian berat beban gesek sebesar 0,75 kg.
Maka untuk langkah berikutnya kita akan menghitung di laporan akhir. Sekian dan terima kasih.